kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam renungan pagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga kembali pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, mampukan kami dalam kami melakukan dengan segala ketaatan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Awas iblis. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa anggap remeh, kita tidak bisa anggap enteng iblis. Dia itu musuh kita, musuh orang percaya. Dia tidak pernah menyerah untuk menyerang kehidupan gereja Tuhan. Dia mengubah strategi demi strategi untuk melancarkan serangan-serangannya terhadap gereja Tuhan, terhadap umat Tuhan. Jika dia gagal di sudut yang lain, misalnya dia gagal di dalam yang menyerang dari luar tubuh gereja, dia tidak putus asa. Dia akan berupaya masuk di berbagai celah. Dia bisa masuk menyerang dari dalam tubuh gereja itu sendiri. Bahkan dia bisa memakai orang-orang yang menjadi bagian dari persekutuannya, itu para pengikut-pengikutnya yang menyusup masuk ke dalam tubuh gereja. Wah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kita harus menghadapi kenyataan ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa iblis itu musuh yang sangat licik. Sekaligus dia juga pendusta paling ulung. Jadi kita harus berhati-hati. Kita sangat perlu sebagai gereja Tuhan untuk harus selalu siap sedia dalam menghadapi serangan-serangan iblis. Nah, bagaimana persiapan kita? Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ada satu model atau contoh atau pola hidup satu jemaat, jemaat mula-mula, gereja Tuhan mula-mula. Mungkin ini sudah cukup familiar ya bagi Bapak Ibu, tapi pada saat ini kita akan kembali merenungkannya bersama. Kita akan melihat apa rahasia kehidupan gereja mula-mula di dalam mereka boleh terus bertahan dari serangan iblis yang bertubi-tubi, sehingga mereka boleh tetap tampil sebagai gereja Tuhan yang boleh tetap teguh, sambil mereka boleh terus menjaga hidup kekudusan, dan gereja Tuhan pada saat itu boleh terus bertumbuh sambil memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Kita melihat kehidupan mereka begitu kental ya, atau boleh dikatakan mereka bertekun di dalam kehidupan pengajaran para rasul. Mereka belajar dengan tekun akan ajaran para rasul yang mereka yakini itu adalah bersumber daripada firman Allah, dan firman Allah itu adalah bersumber dari Allah, dan perkataan Allah itu adalah satu kebenaran sejati yang tidak bisa digagalkan, yang tidak bisa diragukan sedikit pun. Bagaimana mereka bertekun dalam hal itu. Jadi mereka banyak mengalami tuntunan-tuntunan melalui kebenaran firman untuk mereka menjalani hidup. Dan tidak hanya itu, mereka juga punya satu kesatuan yang intim di dalam sebagai anggota tubuh gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Mereka punya satu kesatuan yang begitu lekat ya, sehingga itu terpancar dalam setiap sudut bagian kehidupan mereka ketika mereka tampil dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dan satu hal lagi, kehidupan berdoa. Mereka begitu kental, mereka begitu tekun di dalam berdoa, dan kehidupan berdoa itu memberi satu dampak yang luar biasa. Mereka boleh mengalami satu kepenuhan roh Tuhan memenuhi atas kehidupan mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan baru di dalam mereka menjalani hidup sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan
bersandar pada doa yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Maka mereka mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja menuntun kehidupan mereka, merasuk, mempengaruhi seluruh kehidupan mereka yang mereka tampilkan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat pada saat itu. Nah, untuk lebih detail lagi, kita akan baca dari satu bagian firman yang mungkin sudah cukup familiar juga dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kita mau baca ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah ataupun rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sana pembacaan kita. Ada satu juga bagian yang paralel dengan itu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-47. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat di sini beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kehidupan gereja mula-mula. Yang pertama adalah gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh ini, mereka mempunyai kesatuan hati. Ya, jadi karakteristik yang pertama, kesatuan hati. Bagaimana Roh Tuhan memimpin mereka untuk mereka hidup bersatu hati di dalamnya. Ini adalah satu kesatuan rohani pemberian Allah, bukan kesatuan secara organisasi buatan manusia, tapi ini merupakan satu organisme atau katakanlah satu elemen yang dipersatukan oleh kehidupan, dan kehidupan itu datang melalui Roh Kudus. Jadi kita melihat peran serta Roh Kudus yang sangat aktif di sini ya, bekerja menuntun kehidupan gereja Tuhan di zaman mula-mula. Bagaimana Roh Kudus mempersatukan umat Allah di dalam doktrin kepercayaan yang mereka imani, yang mereka pelajari dengan begitu tekun, dan Roh Kudus juga mempersatukan mereka di dalam persekutuan sebagai anggota tubuh gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, dan di dalam kehidupan penyembahan mereka kepada Tuhan. Mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula mereka bersatu hati, dan itu tampak dari segala sudut kehidupan mereka. Mereka senantiasa dipimpin oleh Roh untuk mereka boleh menampilkan kehidupan yang utuh sebagai satu bangunan gereja Tuhan. Nah, ini menjadi satu perhubungan buat kita semua juga, gereja Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, pentingnya membangun yang namanya kesatuan hati. Memang tidak mudah di dalam segala keperbedaan untuk kita boleh tetap bersatu hati, tetapi oleh tuntunan Roh Allah, mari kita penuh dengan ketaatan, kita mau terus dieratkan satu dengan yang lain, di mana ada kasih mesra di dalamnya untuk boleh saling menguatkan bersama, untuk boleh saling memahami satu dengan yang lain. Dan sekali lagi ini demi satu keutuhan keanggotaan tubuh gereja. Jadi yang namanya roh pemecah belah harus dihempaskan sejauh mungkin, jangan sampai ada mempengaruhi kehidupan bergereja, berjemaat. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Karakteristik yang kedua, bagaimana gereja yang penuh dengan Roh Allah ini
mereka disukai, mereka dihormati oleh semua orang. Meskipun memang ada pihak-pihak yang tidak suka ya, apalagi mereka yang dikatakan pihak yang merasa mereka berwenang, punya kuasa, punya kekuatan begitu ya. Tapi jangan salah, bagaimana Tuhan memelihara gereja Tuhan. Roh Tuhan untuk memimpin mereka supaya mereka bisa menampilkan kekudusan hidup, sehingga dari setiap apa yang mereka tampilkan di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat pada saat itu membuat orang tertarik ya. Orang awam begitu menyukai orang-orang percaya pada saat itu dengan penampilan kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya banyak orang yang rindu untuk mengenal Allah, untuk mengenal Kristus. Nah, ini juga menjadi perenungan buat kita, meneladani kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana menjaga kekudusan hidup itu penting, sehingga di dalam wujud nyata kehidupan kita di tengah-tengah kita hidup bermasyarakat, di dalam tengah kehidupan kita bergereja, kita boleh tampil secara apik ya, bagaimana perilaku kita, sikap dan sumbangsi kita di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, tengah-tengah komunitas sosial yang ada, bagaimana kita boleh hidup bergaul dengan begitu bijak di dalam tuntunan Roh, untuk kita boleh tetap bisa masuk ke segala komunitas, tetapi tanpa menghilangkan karakteristik kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita dalam keimanan kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, gereja yang penuh dengan Roh, maka itu adalah satu gereja yang berkembang. Jadi gereja Tuhan pada masa zaman mula-mula, mereka mengalami satu perkembangan yang begitu pesat. Mereka mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa cepat ya, karena setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya, yang baru. Ada banyak orang-orang yang boleh dimenangkan, tidak hanya melalui kehidupan kesaksian hidup mereka yang kudus di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana melalui juga pelayanan pemberitaan Injil yang mereka sadari betul itu adalah tugas dari seluruh anggota jemaat gereja, jemaat Tuhan. Setiap anggota gereja tanpa terkecuali, mereka tidak menunjuk siapa, tapi semuanya mengambil bagian secara efektif untuk menjadi saksi Kristus, menyaksikan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa, Tuhan yang menang atas maut, Tuhan yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Dimanapun mereka berada, mereka dengan semangat memberitakan Injil Kristus. Ini menjadi satu perenungan sekali lagi buat kita juga. Mari kita mau terus bersemangat di dalam kita menyaksikan Kristus, di dalam kita memberitakan Injil Tuhan. Biarlah bersaksi tentang Kristus ini menjadi satu gaya hidup buat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, inilah karakteristik kehidupan gereja Tuhan, jemaat mula-mula, di mana mereka bisa bertahan untuk tetap teguh iman, untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah gempuran serangan iblis yang bertubi-tubi. Mereka bersatu hati di dalam pimpinan Roh, mereka menjaga kekudusan hidup di dalam kepenuhan dan pimpinan Roh, dan mereka terus menyaksikan akan Kristus di dalam tuntunan Roh. Kehidupan mereka terus diberkati, kehidupan mereka boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menolong untuk kita boleh terus menjadi gereja Tuhan yang boleh tetap teguh iman sampai Tuhan datang kembali, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap menjaga kekudusan hidup di dalam ketaatan tuntunan Roh, sambil kita terus berbuahkan Injil, menyaksikan Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami di dalam kami melakukannya itu dalam kehidupan kami, untuk kami terus imani terus dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Pakai kami untuk kami boleh terus menyaksikan Kristus, untuk kami boleh menyaksikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus